Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaifa halukum ya tulab? Baik, di hadal yawm sanastamiru darsana fi al-mu'aradat bil harakat. Naam. Ista'adatum? Antum mau mukul lagi? Antum mau dipukul? Nih, mau dites. Nah, misalnya jam'u taksir. Kita masih membahas tentang perubahan dengan harokat. Paham perubahan dengan harokat? A, I, U, E, A, I, U, A. Paham? Baris atas, bawah, depan, dan sukun. Ta'rifuhu huwa madalla ala athari minis mithnayni aw ithnatayni ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi. Penjelasannya, isim yang menunjukkan ya lebih dari dua. Paham? Lebih dari dua, baik bentuknya ya tasnya atau ya, tasnya ini maksudnya muannas ya, atau tasnya mudzakkar ya. Minisnai ini dua kategori mudzakkar. Paham? Ganda mudzakkar, awis nata ini ganda muannas. Ma'a taghayyurin fi sighati mufradi, dengan perubahan yang mirip dengan bentuk apa? Tunggalnya. Paham? Ya nggak paham lah antum dengar ini. Isim menunjukkan ya lebih dari dua. Paham? Perhatian, lebih dari dua. Yang pertama minisnya ini ya, ini untuk mudzakkar ya, jadi kata ganda mudzakkar dia berasal dari situ ya. Setelah dua berarti jamak kan, awis nata ini, atau dia dari dua dalam bentuk muannas. Paham nggak? Madrasatun itu mana satu mudzakkar? Madrasatani mudzakkar atau muannas? Oke. Jamaknya apa jamak taksirnya? Madaris. Paham? Waladun mudzakkar atau muannas? Waladani mudzakkar atau muannas? Apa jamak taksirnya? Ya, paham Ustaz. Hukumnya apa ini hukumnya? Haram kira-kira atau sunnah? Hukumnya yurfa'u bidhamma, itu maksudnya hukum di sini ya. Hukum dari harokat itu. Maka kalau dia marfu, ja'a auladun, berarti dia bom ya. Ra'aitu auladan yusabu bil fathah wa yujarru bil kasra. Marartu bi auladin. Paham? Antum harus apa nih? Cepat sedikit. 39 lagi. Antum baru mulai sekarang ya, harus mulai ngomong, baru mulai sekarang ya, coba bayangkan. Oke, mithaluhu rijalun kutubun zayanib. Fahadha an-naw' min al-jumu' taghayyarat fihi suratul mufrad hal al-jam'i an hal al-asliyah qabla al-jam'i. Paham? Oke, maka macam ini dia bagian dari bentuk jamak. Kan jamak itu ada berapa? Ada 3, mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Maka ini bagian dari bentuk jamak yang perubahannya fihi suratul mufrad ya. Seperti apa bentuk mufradnya? Kan seperti bentuk mufrad. Contohnya 6 kitabun, kitabani, kutubun. Kan kayak bentuk mufrad kan? Kutubun sedikit dia. Biasanya kalau jamak itu kan banyak, muslimun, muslimat. Ini tidak ada penambahan. Kutubun ini yang dimaksud dengan fihi suratul mufrad ya. Paham? Bentuk jamaknya seperti bentuk mufrad. Maksudnya apa? Tidak ada tambahan. Beda dengan muslimat,
ada alif dan ta. Muslimun ada waw dan nun. Sedangkan perubahan jamak taksir kutubun mana? Enggak ada. Itulah yang dimaksud dengan perubahan jamaknya seperti perubahan pada mufradnya. Hal jam'i dalam bentuk keadaan jamaknya. An haliyal asliyah qabla jam'i, sebagaimana keadaan aslinya sebelum dirubah ke bentuk jamak. Kitabun, kitabani, kutubun. Paham? Naam. Selanjutnya famatalan rijalun mufradu rajulun. Rijalun ini bentuk apa? Jamak, akhi. Nah, bentuk jamak mufrad dari apa? Mufrad dari rajulun. Taghayyar di surat mufradi. Berubah keadaan mufradnya, keadaan tunggalnya. Bikasri ra, dengan dikasrahkan ra-nya. Tadi ra-nya fathah rajulun. Paham dong? Paham enggak? Masya Allah pelan tulisnya. Oke? Ya, silakan dihapus. Rajulun, lihat ra-nya fathah kan, ra. Maka ketika dia berubah dikasrahkan, bikasri ra. Dikasrahkan apa yang dikasrahkan? Ra-nya, paham? Ri. Wa fathul jim rijal. Wa ziyadatul alif qabla al-lam. Jim setelah jim ada apa? Alif. Rijalun. Wa min ajli hadha at-taghayyur alladhi yushbihu taksir syai' ba'da an kana sahihan yusamma hadha an-naw' min al-jumu' jam' at-taksir wa huwa yu'rabu bil harakat. Faham? Enggak. Oke, antum perhatikan ya. Min ajli, dikarenakan perubahan yang serupa dengan pecahnya sesuatu. Paham? Paham nggak? Taksir ini artinya sesuatu yang pecah, sesuatu yang rusak. Perhatikan, kalau muslim, kalimat muslim ini kan mufrad. Ketika dia bentuk jamak, ada nggak ya kata di sini yang ditambahkan? Muslim. Sabar. Muslim ada nggak di kalimat yang ini? Mim, sa, lam dan mimnya terpecah, dia rusak karena masuknya tambahan huruf. Oke? Ketika tambahkan nun, muslimun, muslimnya mereka berpisah nggak? Berpecah nggak? Enggak. Maka dikatakan perubahan jamak taksir seperti contoh seperti rijalun yang keadaan mufradnya menjadi berubah dia. Paham? Awalnya ra, jim dan la, rajulun. Ketika kita buat dengan jamak taksir bukan rajulun, bukan? Tapi rijalun kita pecahnya, kita pisahkan dia, kita tambahkan alif di tengah. Karena hal inilah, karena perubahan seperti inilah dia disebut sebagai jamak taksir dalam banyak keadaan. Paham belum ya? Dalam banyak keadaan. Wa huwa yu'rabu bil harakat, dan dia i'rabnya dengan harakat ya. Rijalun, rijalan, rijalin. Paham belum? Tidak ada sukun, karena sukun itu tanda untuk siapa? Tanda untuk siapa? Hah? Al-fi'l mudhari', fi'l amr ya, mabni ala sukun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Oke, contohnya nahu qouli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat nih. Laki-laki qawwam, pemimpin dari wanita. Apa alasannya? Ada yang tahu? Laki-laki pemimpin dari wanita. Apa alasannya? Ada yang tahu? Enggak. Secara kuat, perempuan sebenarnya lebih kuat. Kita yang bisa kerja keluar di rumah, dia bisa menyelesaikan semua kerjaannya. Enggak, bukan karena apa? Karena? Enggak. Oke ya, karena dikatakan pemimpin,
bima anfaqu min amwalihim, itu jawabannya dalil juga. Karena apa? Karena yang menafkahi dalam rumah tangga itu adalah laki-laki, maka dikatakan dia qawwam. Jadi kalau dalam rumah tangga ini, ya, misalnya bapaknya misalnya malas, misalnya mamanya yang cari duit, bisa dikatakan bapaknya tidak termasuk ayat ini. Paham? Maka aku sebagai laki-laki bertanggung jawab terhadap, ya, biaya hidup keluarga antum. Paham tuh ya? Lebih baik antum keringat darah bekerja di luar daripada istri antum bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Paham ya? Untuk memenuhi kebutuhan. Paham ya? Khususnya keluar. Biasanya itu bukan karena kebutuhan, ya kan? Ya kan? Berlebih itu, mau lebih aja itu. Allah alam kalau itu. Tapi kembali kepada asalnya, ya, para umat. Kembali kepada asalnya, para umatul mukminin mereka semuanya berada di rumah, ya. Atau para istri sahabat semuanya berada di rumah. Maka itu pentingnya kita merasa cukup. Karena seandainya manusia diberikan satu gunung emas, maka dia taman nasani, dia akan berangan-angan untuk mendapatkan satu lagi gunung emas. Bayangkan coba. Hadis ini, ya, yang disebut gunung adalah Gunung Uhud. Anda pernah lihat Gunung Uhud? Panjangnya itu sekitar 7-8 kilo, tingginya 300 meter dari permukaan laut lah, kurang lebih. Artinya besar lagi kan? Kira-kira itu lebih untuk 8 keturunan nggak? Lebih itu, sebesar itu. Cuma ada manusia, jika Allah berikan itu kepada dia, satu gunung emas seperti Uhud, manusia akan berkeinginan, ya, dapat yang kedua dari yang telah Allah berikan. Maka qanaah itu penting. Paham ya? Oke. Farijal, maka kata-kata rijal ini bentuk jamak taksir. Jamak taksir marfu. Antum lihat sini, ar-rijalu. Li'annahu mubtada'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Oke, ar-rijal ini bentuk dari jamak taksir dan posisinya sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Ya, isim yang di awal kalimat, betul, luar biasa. Li'annahu mubtada'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dikarenakan dia mubtada, maka pasti mu'rabnya itu mu'rabnya marfu, dan marfunya dengan dhamma. Masyaallah. Wa qali ta'ala wa bata minhuma rijalan. Coba lihat bukunya, wa bata minhuma rijalan. Farijal, apa artinya wa bata minhuma? Dan lahir dari Nabi Adam dan Nabi Adam dan Hawa, rijal, laki-laki, wa nisaa, dalam ayat selanjutnya wa nisaa, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Nah, rijalan di sini dia bentuknya jamak taksir juga, tetapi mansub li'annahu maf'ulun bi, ya. Paham ya? Sesuatu yang dikeluarkan itu dia maf'ulun bi. Sesuatu yang dipukul namanya maf'ulun bi. Nah, kayak gitu kan, madru, artinya dipukul. Pokoknya sesuatu yang bentuknya dia maf'ulun bi pasti pasti. Nah, karena dia mansub dan dikarenakan dia jamak taksir, maka alamatun nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya antum ngomongin. Hah? Oh, enggak ada. Antum kan buat mencurigakan, jangan. Kita hidup ini aja, terang-terang aja, ya. Jangan mencurigakan gitu kan. Nanti nih, antum kalau saya beli kopi, mau ngocok kopinya di atas, jangan di bawah. Iya kan? Kayak orang perang gitu kan. Ngapain ya semuanya lagi kurang kerjaan? Hah? Ya dipikir orang yang lain lah. Antum nih, aduh, ada ya. Wa qouli ta'ala, ini masih pada rijal ini supaya gampang ya dicernanya. Walil rijal alaihim darajah, ya. Walil rijal alaihim darajah, dan kepada laki-laki, ingat kepada atau untuk, ini merupakan huruf yang memajrurkan. Paham ya?
yang membaris kasrahkan apa? Isim setelahnya. Ila, min, paham ya? Li, itu kan huruf. Nah, dikarenakan ada huruf walil rijal. Walil rijal alaihim darajah. Fil rijal jamu taksir. Majrur. Kenapa dia majrur? Li'annahu subiqa bi harfi jar. Karena dia didahului dengan huruf jar. Apa itu huruf jarnya? Di situ lam, li ya. Wa alamatu jarhi al-kasrah, dan tanda majrurnya yaitu harakat kasrah. Paham ya? Kalau nggak paham itu masya Allah tuh nih. Oke, tamarin. Ini bukan nomor ya. Nah, tahu tuh nomor tamarin? Nah, asam-asam ya kan? Ini bukan nomor. Nah, ini atau yang kerjakan lah di rumah nanti. Ini depan kita ujian insya Allah ya. Ulangan harian. Iya. Di rapor itu akhi ada yang namanya penilaian harian. Antum nih, itu dilakukan sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Hah? Enggak lah. Oke, salisan. Yang ketiga, jam'ul mu'annas salim. Nah, ini antum kan suka kan sama yang mu'annas kan? Enggak suka sama mu'annas? Suka ya? Ada yang suka ini? Ada? Kacau ya. Oke, ta'rif definisinya. Huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Artinya, definisi dari jamak muannats salim ini adalah bentuk jamak yang ditambah dengan alif dan ta. Iya. Dalam keadaan mufradnya. Paham? Contohnya muslim. Muslim, tinggal antum tambah alif dan ta, jadilah muslimat, ya kan? Paham tuh ya? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, ya kan? Saihatin, abidatin, sahibatin wa awqara. Ada kan ayatnya kan? Nah, antum harus mendapatkan wanita yang seperti itu. Masya Allah. Muslimatin, mu'minatin, ada qanitah yang menjaga kehormatannya. Jadi kalau ada yang pacaran, ya seorang perempuan, itu berarti perempuan nggak menjaga kehormatannya. Jangan dinikahi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustaz dapat istri yang nggak pernah pacaran. Alhamdulillah ya Allah. Jadi nggak ada masalahnya. Ya alhamdulillah sekali. Jangan sampai kalian pacaran. Dijaga, dek bangun dek keluar jangan kayak gini ya dek. Rupanya setelah 5 tahun dia menjaga punya orang. Harusnya aku di sana katanya. Astagfirullahaladzim. Salah ya. Jangan. Gak usah menjaga orang lain belum waktunya ya. Mending antum berpikir untuk gimana nanti jadi pemimpin yang luar biasa gitu ya. Paham ya? Aduh antum ini. Hukumnya sama seperti jamak taksir ya. Sama. Dia marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, wa yujaru bil kasrah, dan majrurnya dalam keadaan afwan. Untuk jamak muannats salim, keadaan mansub dan keadaan majrurnya itu dengan harakat kasrah. Dia hanya punya 2 harakat. Harakat dhamma dan harakat kasrah. Dhamma ketika keadaan marfu, mansub dan majrur itu memiliki harakat yang satu, yaitu kasrah. Misalnya mu'minat, masyaallah. Zainabat. Siapa nama pacarnya? Zainab enggak? Oke, samawat. Apa itu samawat? Langit-langit. Ada berapa langit? 7. Oke. Antum apa nih? Kategori flat earth atau apa nih? Segitiga tuh ya, masya Allah. Wa mithaluhu. Contohnya jamu muannats salim marfu. Ini contoh nih, antum perhatikan.
Contoh dari jamak muannats salim yang marfu. Qaulu ta'ala idza ja'akal mu'minat. Ya. Jika datang kepadamu wanita yang beriman. Ya. Fal mu'minat. Iya ya, setelah kata kerja biasanya fa'ilnya kan, pelakunya kan, subjek, objek, ya gitu ya. Maka dikarenakan mu'minat ini sebagai fa'il, betul? Ya. Maka dia pastinya dhamma karena fa'il. Ya. Fa'il mu'minat jam'u muannats salim marfu'. Keadaannya marfu'. Li'annahu fa'il, karena dia fa'il, ya kan? Wa alamatul raf'iyatu maka tandanya dhamma az-zahira yang jelas ala akhiri. Wa misalu jam'i muannats salim al-mansub, dan contoh jamak muannats salim yang mansub qaulu ta'ala idza nakahtumul mu'minat. Wah, ini perintah nih. Jika kalian menikahi orang wanita beriman, dinikahi ya, bukan dipacari ya. Fal mu'minati jamu muannats salim mansub. Ya. Jika kamu menikahi, berarti menikahi ini fi'il muta'addi, paham? Yang membutuhkan objek. Maka yang setelahnya itu dia pasti maf'ul. Tetapi karena dia muannats salim, maka mansubnya alamanya adalah kasrah, paham ya? Kasrah az-zahira yang jelas. Li'annahu maf'ul, karena dia juga maf'ul, objek. Wa misalu jam'i muannats salim al-majrur, dan contoh jamak muannats salim yang majrur, yang baris akhirnya kasrah. Paham ya? Ini biasanya dia kasrah, biasanya karena masuknya huruf jar. Ingat ya, karena masuknya huruf jar. Contohnya wa kullil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, jangan tergoda sama abang B. Kalau abang chat, katakan sama abang ittaqillah ya akhi, ittaqillah ya akhi, masyaallah. Atau jangan chat abang lagi deh, abang sudah bertaubat deh, masyaallah. Ada di sini mana deh? Ada ya, bukan yang ya. Abini ada abini. Ayo bunda. Padahal belum punya anaknya ya bunda ya. Ustaz aja ya yang udah nikah, dulu dia awal nikah, nggak panggilannya nggak abini, panggilannya dek, bang, yang itu doang, nggak ada habini, nggak ada gitu lah. Apalagi orang Medan so dia. Medan juga. Ada gitu ya? Ada yang namanya? Oke ya. Selanjutnya. Jadi dia karena dia majrur, ya, karena dia majrur, maka majrurnya ini tanda harokatnya adalah kasrah. Kenapa dia majrur? Karena dia sabaqa minhu huruful jar. Karena dia didahului oleh huruf jar. Gampang ya? Insyaallah. Oke, tamarin ini dapat permainan dong. Ini dapat gimana ya? Ini gampang kali lagi. Pertama tadi tamarin dalam bentuk jamak taksir. Ini tamarin muannats salim. Kerjaannya ini sebagai penilaian insyaallah. Oke, rabi'an al-fi'l mudhari'. Masih ada waktu ya, tapi nggak cukup ini. Insyaallah. Oke, kita sikit-sikit insyaallah. Oke, ini terakhir ya, rabi'an bil huruf. Rabi'an al-fi'l mudhari'. Rabi'an al-fi'l mudhari'. Ya. Kenapa dimasukkan fi'il mudhari' padahal yang sebelumnya itu isim atau asma? Karena fi'il mudhari' juga memiliki tanda harokat, yaitu harokatnya apa? Harokatnya sukun ya. Betul. Ya'rabul fi'il mudhari' bil harokat idza lam yattasil bi akhirih syai'un. Perhatikan Ustaz. Jadi sebenarnya fi'il mudhari' ini umumnya dia tanda i'rabnya itu apa? Huruf.
Tetapi kalau belum tersambung dengan ya yang setelahnya, maka dia masih kategori harokat. Yu'rabu fi'il mudhari, fi'il mudhari di'rabkan bil harokat, dengan harokat idza lam yattasil, jika belum tersambung di akhirnya sesuatu dari apa maksudnya? Huruf. Paham? Contohnya hum yadhabuna, ini ada tambahan enggak? Hum yadhabuna, ada enggak? Paham? Oke. Nah, ini tidak termasuk. Maka yang dikategorikan adalah fi'il mudhari yang belum tersambung setelahnya sesuatu dari huruf. Paham ya? Fa yurfa'u bidhamma idza lam yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Maka fi'il mudhari ini bisa ya tandanya dhammah jika belum masuk kepadanya huruf nasab dan huruf jazim. Antum tahu Pak huruf nasab? Lan tarji'a, tidak akan kembali. Ayyamul lati madat, hari-hari yang telah berlalu. Paham ya? Betul, anda digantai luar biasa. Al jazimun di sini huruf yang mematikan ya, yang mematikan harakat akhir dari suatu isim. Lam yadkhul, belum masuk. Nah, qul ta'ala yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Semoga Allah mengampuni kalian yang ngechat akhwat. Amin. Allah, ampunkanlah dosa anak kelas 11 ini Allah yang mengecek para akhwat, yang belum saatnya, yang modus. Amin. Ada yang modus? Assalamualaikum Ukti, bangun Ukti. Udah ini semester Ukti, Masya Allah. Padahal dia belum semester. Ada ini ya? Ada yang salah ya? Cara interview. Oke ya. Jadi contoh marfu bil dhamma ini adalah yaghfiru. Paham? Kalau sudah yaghfiruna atau yastaghfiruna, ini tidak berharokat dhamma lagi namanya. Paham? Tapi ditandai dengan huruf. Maka jangan sampai alamat dhamma ini ya disudahi dengan apa? Huruf akhirnya. Kalau disudahi dengan huruf, maka tidak lagi dengan alamat dhamma. Paham? Wa yunsabu bil fathah, dan dia nasab dengan fathah. Idza dakhala alaihi nasab, jika masuk kepadanya huruf nasab. An usalliya fil masjidi. Usalliya di sini dia fathah kan? Nah, kenapa dia masuk? Karena ada huruf an sebelumnya. Na'uquli ta'ala la yaghfirullahu lahum. Naudzubillah ya, Allah tidak mengampuni mereka. Tapi orang yang pacaran insyaallah diampuni insyaallah. Ya. Ini semua ya, seluruh dunia ini. Untuk masyarakat juga. Insyaallah. Karena itu ya bukan dosa yang kategori syirik. Ya. Jadi masih bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Tetapi dosanya double itu, karena dia menzalimi dirinya dan orang lain. Jadi kalau antum mau bermaksiat, mau berdosa sendiri aja, paham? Tapi yang disarankan ya, kalau bisa dulu. Enggak ada hubungannya. Karena antum sudah taklif, sudah balik, enggak ada hubungannya sama orang tua. Kecuali orang tuanya memfasilitasi. Ini nak kereta untuk kau pacaran ya nak, ini uang untuk bensin. Dia apa? Enggak, orang tua enggak ada dosa itu. Kecuali orang tua memfasilitasi. Paham ya? Kalau memfasilitasi itu orang tua yang memang disuruh anaknya pacaran. Nanti enggak dapat kau laki-laki sana pacaran kau. Ada. Ustaz pernah dengar itu dari jamaah. Oke ya. Wa yujazam bisukun, dan yujazam ini artinya dia barisnya mati karena adanya lam yakul, belum makan.
Oke, tanda matinya dengan apa? Dengan sukun. Idza dakhala alaihi jazim. Jika masuk kepadanya huruf jazim yang mematikan. Ya. Nahu qouli ta'ala wa in taghfir lahum. Ya. Jika Allah ampuni mereka wa in taghfir lahum. Ya. Jadi in di sini termasuk jazim ya. In tajtahid tanjah. Jika kau sungguh-sungguh maka kamu akan sukses. Oke ya. Wa kharaja an dzalik al-mudhari al-mu'tal al-akhir al-majzum fa innahu yujzam bi hadfi harfil 'illah. Ini kemarin udah Ustaz kasih contoh ya. Perhatikan Ustaz, amshi. Perhatikan. Wa kharaja an dzalika, maka tidak termasuk dari yang tiga tadi, paham? Yang marfu, yang mansub sama yang majzum, ya ada yang tidak termasuk. Apa itu? Mudhari al-mu'tal akhir, fi'il mudhari yang memiliki harf illah. Paham? Paham enggak? Naam. Ini tidak termasuk di sini pembahasan ini, walaupun tidak ada setelahnya huruf. Paham? Kan dia fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari tunggal. Ya, tidak ada tersambung huruf setelahnya. Tapi karena dia hurufnya ilah, maka fa innahu yujzam bi hadfi harfil illah. Maka dia disukunkan dengan dihilangkan huruf ilah. Lam amshi. Tadi amshi saya berjalan. Lam amshi. Paham belum? Oke. Al-alifu awil wa'u awil ya. Huruf ilah itu ada tiga. Ini masuk ujian nanti insyaallah. Ya. Unukur huruf ilah, huruf ilah. Sebutkan huruf ilah. Ada berapa? 3 alif, waw dan ya. Nahu lam yasa. Ya. Walam yad'u, walam yamshi. Ini contohnya. Kalimat ini Farel apa? Akhtar mirip dengan dua sama banteng ya soalnya. Jadi mirip ya. Yang mirip ini sama juga nih. Ini Rafi mirip sama Farel nih. Iya ya. Oke. Selanjutnya wa kharaja an dzalika al-mudhari idza tasala bi alif al-itsnain awal jamaah aw al-ya al-mukhatabah. Dan keluar juga dari tiga yang tadi fi'il mudhari yang tersambung dengan alif yang menunjukkan bentuk ganda. Paham? Yaf'alani. Paham? Awal jamaah yaf'aluna. Al-ya'ul mukhatabah. Contoh ya mukhatabah. Ya al-mukhatabah. Contohnya ya al-mukhatabah. Lam yaf'alina. Paham? Sorry. Taf'alina, anti taf'alina. Itu di antara contoh ya al-mukhatabah. Fa innahu yu'rabu bil huruf. Maka fi'il mudhari yang seperti ini di'irabkan dengan huruf bukan harakat. Karena saya bayanuhu. Ya, sebagaimana akan datang penjelasan setelah ini insyaallah. Wa kharaja an dzalika al-mudhari idza ittasala bi nun at-taukid. Maka keluar juga dari yang tiga tadi, marfu, mansub sama majzum, mudhari yang tersambung dengan nun taukid. La tadhhabanna. La tadhhabanna, ya. La takhudanna, itu ada taukid, ini yang maksud. Al-nunul inas, apa nunul inas contohnya? Yaf'alna. Ya kan? Hum yaf'alna. Paham? Oke. Fa innahu yubna kama sayati bayanuhu. Maka dua fi'il mudhari yang ditambahkan setelahnya nun taukid dan nun isnas, dia artinya mabni bukan paham ya? Kama sayati bayanuhu ya. Insyaallah akan ada penjelasannya setelah ini. Fi babil af'al, dalam bab al-af'al. Bab kata kerja. Insyaallah ujian kita sampai di sini ya. Minggu depan insyaallah. Pertama ujian kita ini aja ujiannya. Cuma
tentang itu tadi. Al-mu'arrab bil harakat itu aja. Iya, al-mu'arrab bil harakat. Gampang kan? Cuma sedikit. Ya, al-mu'arrabat bil harakat. Jangan pegang soalnya ya. Gimana soalnya? Kira-kira. Kita dulu ya. Syukran ala ihtimamikum nakoya. Semoga Allah memudahkan akhir dalam memahami ilmu nahwu ini ya. Nakati mika bil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.